Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vertizon TV. Dan kali ini alhamdulillah pembahasan kita yang sedang hangat yaitu tentang kaitannya YM itu murtad. Dan langsung saja saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Al Ustadz Baihaqi Arif ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah saksi. Bukan saksi ya, kita sama-sama saksi sebetulnya. Sama-sama ya. saksi. Karena waktu itu ini kita akan menceritakan kronologi awal bagaimana kita bertemu, khususnya Vertizon TV bertemu dengan YM untuk pertama kali. Jadi untuk story awalnya bisa diceritakan oleh Ustadz Baihaqi. Silakan, Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang pada waktu itu kita sedang ada acara di Cirebon, dalam hal ini mendatangi pernikahan Ustadz Zulfikri Yasir ya. Dan sepulang dari acara tersebut kita mendapatkan telepon dari teman-teman MCI. Oh, oke. Dan itu tanggal berapa? Ingat nggak waktu itu pertama kali? Sekitar tanggal 8 Juli 2017. Kita berangkat di malam itu kan? Iya, dini hari karena mendadak banget ya. Mendadak. Alhamdulillah kita dapat undangan di pernikahan yang luar biasa dan perjalanannya pun cukup lancar. Alhamdulillah sampai akhirnya kita tiba di kota Cirebon. Iya. Sorry, bukan di Cirebon, tapi kita ke Depok dulu ya. Itu nikahnya di mana sih? Di Kerawang? Cirebon ya. Oh iya, astagfirullah. Oke. Di Cirebon. Yeah. Di Cirebon dan sepulangnya itu karena ada rumah saudara di Cirebon. Iya. Saya dikontak sama tante untuk mampir ke rumahnya dan akhirnya kita memutuskan untuk mampir di rumahnya. Iya. Cuman sebentar aja itu. Iya, cuma bentar banget ya. Iya. Dan pas kita mau pulang, kita mendapatkan telepon dari teman-teman MCI, dalam hal ini daerah Yogyakarta. Oke. Mas Amru waktu itu. Oh iya. Mas Amru. Waktu itu mengabarkan bahwa Mas ketemu dong ini ada. Enggak, Mas gimana? Jangan pulang ke Jogja dulu sebelum ketemu dengan. Betul. Ketemu dengan YM. Benar. Ya, ketemu dengan YM. Terus akhirnya kita dikasih kontaknya. Betul. Kemudian kita ketemuan di sana. Lalu karena ini kan suatu pertemuan atau silaturahmi yang mungkin perlu diabadikan ya, sehingga pada waktu itu Mas Andi sendiri langsung mempersiapkan video seperti biasanya. Ya karena ini ya, maksudnya kaget untuk pertama kali dapat kabar, Mas beliau ini adalah mantan pendeta. Iya, dan sudah menjadi penceramah kondang lah istilahnya. Selama beberapa tahun kan. Iya, habis itu akhirnya dapat hidayah terus masuk Islam. Akhirnya harus ketemu. Akhirnya alhamdulillah dikasih nomor kontaknya, janjian, chatting. Akhirnya kita ketemu dan saat ketemu juga beliau sama anaknya ya waktu itu ya. Anak yang pertama ya. Itu anak yang pertama. Dan akhirnya kita ketemu itu di rumah bukan di sebuah masjid. Di masjid dekat rumah tante saya gitu. Iya. Terus gimana itu waktu itu? Di sana waktu itu kita kan membuat video. Ustadz, pada waktu itu kita panggilnya Ustadz. Yep. Ya. Ustadz, saya pengen sedikit banyak memberikan saya pengen mendapatkan pesan dan kesan selama menjadi mu'alaf. Kemudian yang terakhir waktu itu kita minta pesan beliau untuk para mu'alaf. Makanya ada video di Vertizon TV yang pesan untuk para mu'alaf dari mantan pendeta Yudi Mulyana itu. Kita akan jadi hancur hidup kita ketika tidak sholat. Maka dari itu mu'alaf, Anda mau kuat, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Dan di situ subhanallah dia betul-betul sangat menggebu-gebu memberikan pesannya, kesannya setelah masuk Islam. Kemudian dia berkiprah di bidang kemasyarakatan dan kemasyarakatan. Ya. Dan dia menceritakan banyak sekali hidayah-hidayah yang ia dapatkan sehingga sampai bisa berangkat haji maupun umroh. Tuh rekan-rekan mu'alaf nggak boleh sendirian.
harus merapat dengan pembina mualaf. Ada sebuah tim, bisa ngobrol. Sampaikan kegelisahan kita apa, tanyakan sampai kita paham. Sebab hijrah dogmatis ini berbeda-beda. Kalau sudah selevel saya rada berat gitu kan. Saya lama jadi pendeta. Saya mantan pendeta Gereja Betel Indonesia. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi, asli mantan pendeta. Jadi memang ilmu teologinya jadi cukup ruwet dan cukup dalam begitu. Apalagi saya bukan cuma sekedar lulus, saya jadi pendeta. Maka akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan teologis. Dan bisa umroh bersama anak-anaknya itu. Dan dengar-dengar pun hajinya sekarang udah 2 kali kalau nggak salah. Iya. Dan yang kedua itu dia... Gini Mas, setahu saya... Dia itu termasuk pembimbing umroh. Iya, pembina maksudnya. Pembina. Jadi pembina haji itu yang keduanya. Dan itu pun katanya sih gara-gara apa, bukan gara-gara sih, maksudnya ini ya, mungkin karena viralnya video itu, terus mungkin ada yang terketuk ataupun entah apa, yang jelas dia juga mengajukan atau dipilih sih kayak gitu ya biasanya tuh. Biasanya mendapatkan ini seperti surat ya. Iya. Surat yang intinya dia lolos untuk menjadi pembina haji dan umroh ya. Haji dan umroh. Dan ini Mas Andi, pada waktu itu kita tidak hanya membuat video bersama YM tapi bersama putrinya. Oh iya, sama putrinya itu. Karena apa, pada waktu itu dia bercerita, anak saya ini Ustadz hafal Al-Qur'an. Anak saya ini sudah banyak hafalan Al-Qur'annya, termasuk kurang lebih 42 waktu itu kalau tidak salah. 42. Surat-surat pendek, 42 surat-surat pendek. Dan di situ dia, karena saya waktu itu juga agak sedikit merinding dan menangis karena apa? Seorang mantan pendeta saja mempunyai anak yang cinta terhadap Al-Qur'an dan luar biasa menghafalkan Al-Qur'an. Iya, bahkan pada waktu itu kita juga bikin video juga ya bersamanya. Dia bercita-cita menjadi hafidhoh yang seorang dokter yang hafidho Al-Qur'an, seorang guru yang hafidho Al-Qur'an. Bahkan dia punya kegiatan setiap minggunya apa? Kalau tidak salah waktu itu hari Senin sama Selasa dia akan menjadi dokter. kemudian Rabu sampai Jumat dia akan menjadi guru, kemudian Sabtu sampai Ahad dia akan melancarkan Al-Quran. Nah ini loh sungguh luar biasa putrinya ini. Ya, dan itu pun ada di video di Vertizon TV, cuma karena sesuatu hal kita take down dulu. Jadi karena informasi yang masuk ke kita itu luar biasa banyak. Banyak banget, luar biasa. Banyak banget, dan awalnya memang kita shock dan kita mencoba untuk cooling down, maksudnya gini. Ya Allah, semoga informasi ini tidak benar. Ya, gitu nggak benar, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Makanya kita juga perlahan-perlahan ngumpulin informasi, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan sedikit demi sedikit gitu loh, sampai berita yang hangat nih barusan saya juga baru dengar nih dari Mas Bayaki nih, dari Ustadz Bayaki nih, bahwa ya Yesus datang di ruang kerjanya yaitu Yudi Mulyana. Kemudian bulan Oktober 2019 Yudi Mulyana telepon saya pagi-pagi. Ya, Yudi Mulyana menangis. Saya ketemu Tuhan Yesus Pak Paul. Ya, tahun 2017 saya injili beliau. Dia mengeraskan hati dan saya berkata, Bapak harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia kaget waktu saya bilang Bapak bertemu dengan Tuhan Yesus. Cuman terus kemudian kita melakukan beberapa kontak di WhatsApp selama saya di Eropa. Tiba-tiba bulan Oktober 2019 dia benar-benar telepon saya pagi-pagi jam 5 pagi Eropa. Bayangin, dia telepon saya, Pak Paul, saya dijamah Tuhan Yesus, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya kaget, saya pikir dia bercanda, ya, tapi dia ternyata beneran. Lagi bukan lu? Ini bunuh-bunuhan nama gua lu. Oh, begitu. Katanya lu sudah hijrah. Lu katanya sudah hijrah, udah murtad, udah kafir lu. Ngaku ngancem-ngancem orang lu, pidana-pidana. Sudahlah, Hani. Ini direkam, ya gua sebar di medsos ya. Hah? Mantan pendeta sialan lu. Lu udah murtad, bini lu aja ngaku lu kacau dia ke Kristen. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silahkan ketemu. Jangan ngancam gua pidana ya. Mata gua lu munafik kalau caranya begini. Ya ngomong baik-baik sama orang. Alhamdulillah. Ya, gua tunggu lu ini, gua rekam. Gua tunggu ancaman lu pidana. Silahkan. Lu gua gak mundur rekam. Ya sama lu. Dari dulu tukang. Ya, dari dulu rekaman lu pun udah gua simpen yang pertama bentak-bentak gua ya. Mantan pendeta lu, mantan pendeta dari mana lu ngaku
nipu orang. Lu lihat aja ke gejala baik, lihat rekaman. Dalam hal ini termasuk MCI yang ada di Jakarta, dimanapun berada MCI itu, Ustadz ini gimana pendapat jenengan, Ustadz ini gimana pendapat sampean, seperti apa, kita harus apa yang harus kita lakukan, harus sikap apa kita ini. Tapi gini loh Mas, saya itu sebenarnya dari awal kenal dengan YM, kemudian kita itu sebenarnya jangan kemudian terus percaya 100% gitu. Karena apa? Memang di dalam Al-Quran itu sudah jelas kalau seorang mu'alaf itu hatinya terkadang masih goncang dan sebagainya seperti itu. Makanya setelah acara di Cirebon ngobrol-ngobrol pada waktu itu, kita kembali dulu ke itu. Flashback ke cerita tadi. Habis dari Cirebon itu kita sering kontak-kontakan. gitu Ngobrol, WA, kadang video call dan sebagainya. Ustadz gimana? Ini loh si anaknya yang paling kecil itu. Alhamdulillah sudah udah mau makan, sudah bisa jalan dan sendiri. Bahkan saya selalu melihat postingan-postingan di Facebook beliau, di Facebooknya YM, yang ketika mungkin si anak yang gede ini ikut lomba Al-Quran, ikut lomba tahfidzul Quran, hafalan Quran, juara dan sebagainya. Bahkan segala sesuatu itu sering diposting sama YM, termasuk anaknya yang keseret mobil. Oh iya, waktu itu saya pernah dengar. Sampai itu yang ngeri juga. Kemudian juga pernah kirim posting juga waktu dia masuk rumah sakit dan sebagainya. Ya itu saya juga dapat kiriman waktu itu. Kiriman dia sakit di rumah sakit, kondisinya seperti apa gitu kan. Lalu setelah kita kontak-kontakan sering, tahun 2017 di bulan Agustus. Dia WA, YM ini WA saya. Ustadz, saya mau ke Yogyakarta nih. Ini pengen jalan-jalan si yang gede. Saya inisialnya A ya, kalau yang kecil N. Si A ini nanti pengen naik kuda. Di alun-alun gitu. Oh siap. Pada waktu itu karena saya sangat senang menerima apapun, apalagi dalam hal ini konteksnya adalah seorang mu'alaf pada waktu itu. Seorang mu'alaf dan mantan pendeta itu. Mantan pendeta itu yang luar biasa. Asli mantan pendeta, asli mantan pendeta. Jadi asli mantan pendeta. Lah, ketika itu langsung dia mintanya kira-kira tanggal berapa Ustadz? Saya bilangnya gitu ke YM kan. Kira-kira mungkin akhir bulan Agustus. Dalam hal ini saya langsung gerak cepat, kurang seminggu lagi, saya menemui jenengan. Sama Mas Amru waktu itu. Mas Andi, Mas Amru, YM ini mau ke Yogyakarta dalam rangka refreshing, liburan bersama anak-anaknya. Kurang lebih berangkat tanggal 24. Nah, lalu pada waktu itu saya minta masukan kepada teman-teman, gimana yuk si YM ini kita istilahnya adain acara sekalian. Seperti kajian, ngisi-ngisi pengajian di beberapa. Ya ingat waktu itu memang ini ya. Jadi mumpung ada kesempatan. Jadi biar selain mereka berbagi ilmu, selain rekreasi bisa berbagi ilmu. Gitu, ya. Kesan pesannya ketika menjadi seorang mu'alaf, apalagi mantan pendeta tadi itu. Lalu pada waktu itu alhamdulillah kita bersepakat. Insya Allah kurang lebih pada waktu itu dari tanggal 25 sampai tanggal 27 ada 7 lokasi. Ada 7 lokasi. 7 lokasi. Ya. Ada Masjid Al-Firdaus. Oh iya betul. Ini ya, yang ingat. Termasuk menjadi ikon tahfidznya Ustadz Solihuddin itu. Masjid Al-Firdaus. Kemudian teras dakwah. Teras dakwah juga kita tawarin. Kemudian ada cerita lucu ini. Perlu ceritakan? Boleh, nggak apa-apa, disampaikan aja. Karena waktu itu di teras dakwah agak sedikit ketakutan. Karena apa? Tema yang diambil waktu itu, benarkah Bible dipalsukan? Jadi tapi pakai tanda tanya gitu. Dan itu judul itu usulan siapa waktu itu? Mas Amru lah. Mas Amru atau dari YM sendiri ya? Lupa saya. Oh iya YM ya. Maaf Mas Amru. dari YM sendiri. Jadi lalu ini yang menjadi gejolaknya teman-teman, udah usah mendatangkan, ini udah geger, ini udah rame. Karena Pak intelijen udah pada masuk, ini udah
didatengin ya, mulai ditanya-tanya. Sampai ketika mobil Mu'alaf Center Yogyakarta keluar sedikit aja, di belakang sudah ada banyak polisi waktu itu. Iya betul. Akhirnya apa? Di teras dakwah di cancel. Bukan di cancel, dipindahkan lokasinya, dipindahkan di Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman. Betul. Dan subhanallah di Masjid Kauman itu termasuk ribuan yang hadir. Ya insyaallah. Iya tuh. Itu ada videonya nanti. Ada videonya juga, masih ada di Vertizon juga masih ada videonya. Cuma masih kita keep ya. Ya dari apa namanya? Dari Masjid Gede kemudian di Tengkleng, bakso Tengkleng itu saya lupa namanya. Oh, bakso Tengkleng daerah Jalan Janti. Jalan Solo. Pokoknya deket Janti ya. Deket Janti ya. Jalan Solo ya. Itu. Okay. Kemudian di Swalayan Damai. Oh iya benar, di Jalan Kaliurang. Ustadzah Angundi. Oke, sama ada di yang deket Cordoba. Ya, itu Masjid MBK. Oh, Masjid di MBK itu Masjid ya? Taman Cemara itu perumahan. Subhanallah itu juga ramainya luar biasa. Ya, insyaallah. Cuman dalam hal ini kemudian memang saya pada waktu itu masih sedikit menyayangkan. Karena apa? Seorang mu'alaf mantan pendeta yang sudah berani pegang mikrofon, tapi apa? Belum dibekali ilmu yang kuat. Ya, pegang mikrofon dalam arti ini ya. Berani tampil, ceramah ya. Berani ceramah. Oke. Gitu. Karena lalu pada waktu itu saya menyampaikan ke YM, Ustadz, gini aja. Nanti kalau Ustadz membaca ayat suci Al-Quran, biar saya yang baca, Ustadz yang artinya saja. Karena apa? Saya lihat banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam membaca ayat suci Al-Quran itu. Oke. Nah, ketika itu termasuk di Masjid Gede, saya yang bagian membaca ayat suci Al-Quran di beberapa tempat juga seperti itu. Nah, setelah itu alhamdulillah acara selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa sahabat-sahabat kita yang mensupport, masuk Mu'alaf Center yang membackup semua acara dari awal sampai dengan akhir. MCY Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan setelah itu selesai, kita jarang kontak-kontakan lagi, cuman sedikit lah ngobrol-ngobrol. Dan yang akhir-akhir di awal-awal di 2020 banyak sekali komen-komen yang Ustadz ini sudah murtad loh gitu. Ini murtad loh, ini udah menjadi penyusup, ini udah ini. Dan itu tidak hanya di komentar, tapi apa di WA saya ini yang masuk sudah banyak banget, Mas. Di WA, di DM Instagram, kemudian jarang sekali memang saya membuka di Facebook juga. Pertanyaannya itu banyak banget. Apa benar YM ini kok gini, ada dibaptis ini digini ini dan sebagainya. Waktu itu udah banyak ya, mulai banyak banget Mas sebenarnya Mas. Bahkan kita melihat beberapa waktu yang lalu uploadannya dari Koh Stephen itu, disitulah kita agak sedikit down. Saya sebenarnya pengennya nangis Mas, karena apa? Ya Allah, orang yang selama ini kita anggap baik banget, tapi kok benar-benar melecehkan. Bahkan ada video yang terbaru dari Nuwun Sewu, dari kelompok sana. Orang-orang non-muslim, dia itu sebenarnya sudah murtad lagi. Sebelum ada acara videonya, itu. Ada videonya. Ada. Oke, jadi nanti kita perlihatkan videonya. Jadi ini videonya nanti akan kita putar. Atau sekarang nih, ini kita putar ya. Nah, oke, silahkan lihat dulu ini videonya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Amin. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. Amin. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebenarnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang percaya. Doakan saya bisa setia sampai saya berdukkan mata saya tetap dalam iman Kristus. Tuhan Yesus berkata.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku serahkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Oke, itu tadi videonya. Jadi tanggapannya gimana Ustaz tentang video tadi Ustaz? Naudzubillah summa naudzubillah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Bahkan di situ di video itu apa dia yang beberapa waktu lalu menyatakan apa namanya masuk Islam lagi di Cirebon itu ya. Ya, itu tahun berapa masuk Islam lagi di Cirebonnya? Baru kemarin kan Mas? Oh iya, enggak, maksudnya kan karena ada kalau nggak hari Sabtu waktu itu kalau nggak salah loh ya. Ya, karena ada beberapa informasi ya. Jadi saya pun juga sempat ditelepon. Sempat telepon-teleponan sama YM gitu loh. Saya selama ini ditelepon masih belum mau karena saya masih masih ada perasaan ya Allah. Itu. Enggak, tapi waktu ditelepon itu malamnya. Karena saya ngerasa yang paling deket sama YM itu Ustadz Baihaqi. Jadi malam-malam itu saya sama Mas Am itu main ke rumah Ustadz Baihaqi waktu itu. Tapi mau ngomong gak enak karena ngerasa Ustadz Baihaqi kan deket banget nih sama YM gitu loh. Deket banget sampai Mas gimana nih nanti ngarahnya? Ya wes lah kita nanti ngopi-ngopi dulu bahasanya kan. Iya kan? Waktu gitu di rumah itu kan. Iya, waktu awal datang udahlah kita ngopi-ngopi sama Ustadz Baihaqi terus ngobrol-ngobrol. Aduh ngarahnya kemana? Oh di rumah ada kelinci tuh, ngobrolin kelinci dulu. Di rumah ada apa? Ngobrolin burung gitu kan. Wah macam-macam sampai akhirnya pas udahlah kayaknya harus ngomong nih. Nah akhirnya ngomong lah pelan-pelan Mas gitu kan. Soalnya kan saking dekatnya beliau kan kadang kita menjaga perasaan, jadi akhirnya ya udahlah ini disampaikan aja. Dan ternyata beliau juga ada komunikasi sama istrinya ya. Iya. Sama komunikasi sama ustadzah ya, sama istrinya lah ya. Inisialnya H ya kan. Ya terus disitulah mulai ada informasi baru lagi. Dan saya gini Mas, waktu itu Mas benar-benar sangat kaget karena dia mengatakan ada jenengan memperdengarkan audio antara Kohani dengan YM tersebut yang marah-marah. Itu menurut saya itu bukan marahnya Kohani, tapi apa? Ini bentuk kasih sayangnya Kohani kepada dia, bukan menekan, bukan mengancam. Bukan mengancam menurut saya. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu udah jelas orang kalau sudah murtad itu apa? Ada kafarat, diberikan hukuman supaya bisa kembali lagi ke Islam. Kalau enggak, nuwun sewu, maaf banget. Kalau dihukum Islam, ada orang murtad nggak mau masuk Islam lagi. Tahu apa itu? Ya gitu ya. Iya, gini kan. Oke. Lah,
Ini saya yang sangat. Tapi kan itu kan berlaku kalau di Timur Tengah kali ya. Ya, jadi kita kan tahu kalau kita berada di negara mana, negara Indonesia ya kita mematuhi hukum yang ada di sini. Undang-undang atau hukum yang ada di Indonesia. Iya. Terus paling tidak kita menghormati. Cuman gini loh Mas, saya pada waktu itu sudah kaget. Loh, kok ini namanya melecehkan Islam, melecehkan agama kita gitu loh. Oh, seseorang yang sudah dekat dengan kita selama beberapa tahun ini tidak taunya apa? Melakukan kemurtatan seperti itu. Iya. Ditambah berita-berita yang sekarang ini, video-video yang sekarang ini. Iya, dan saya juga masih ada beberapa rekaman audio nanti ini ya bisa diperdengarkan. Mungkin ada di part berikutnya tentang komunikasi saya dengan dia yang mengaku ke saya masih muslim gitu ya. Seandainya saya telepon dia pun pasti diangkat Mas. Sekarang mau berani telepon? Nanti aja di part berikutnya aja. Oke, di part berikutnya kita akan telepon YM dan kita lihat apakah diangkat. Gini aja Mas. Nggak, jadi saya juga ada rekamannya, nanti insya Allah akan saya cari lagi rekamannya karena memang untuk kasus YM ini kita nggak mau gegabah karena memang sebuah informasi itu memang harus ditabayuni dulu, kemudian dikumpulkan datanya, baru nanti kita baru bisa proses ketok palunya lah ibaratnya proses apa ya namanya. intinya sekarang kita baru ngumpulin data sama tabayun dan informasi yang beredar sudah sangat luar biasa viralnya karena buat sebetulnya kita juga dapat informasi video yang dia dibaptis itu juga belum lama. Ya, itu kalau tidak salah akhir-akhir 2019 ya. Iya. Enggak, saya dapat videonya. Saya dapat videonya tuh baru mungkin hitungan hari sebelum viral di tempatnya Kostif itu dia ada di video baptis. Nah, itu malam sebelumnya saya baru dapat gitu loh, dan waktu saya juga bener-bener badan langsung lemes, langsung shock. Tadinya masih mengelak karena yang dikirim cuma foto. Iya. Dikirim foto, saya ngeliat sama jenengan juga gitu. Ini kirim beda ke saya juga. juga. Mukanya beda. Hingga akhirnya saya dikirim videonya yang full, yang asli tanpa tanpa cuttingan, bener-bener di private ditutupi itu. Iya, dan itu memang dari suaranya pun sama. Iya, dari cara bahasa ngomongnya juga sama. Cara nangisnya juga sama. Dan dia yang bilang 11 tahun itu persis banget. Ini loh yang saya nggak terima. Bilang apa? 11 tahun meninggalkan apa? Oh ya, meninggalkan kata-kata. Ya intinya meninggalkan Tuhan. Ini kan berarti melecehkan Islam. Dia ngerasa dalam 11 tahun nggak ada apa-apanya, kan otomatis dia secara nggak langsung bilang ya agama Islam itu menjauhkan dia dari Tuhannya dia gitu loh. Padahal dia kan kalau ngaku kita masih muslim, kalau dia belajar Islam sungguh-sungguh, insya Allah ketenangan itu pasti ada dan dia tidak akan jauh yang namanya dari Tuhan gitu. Bahkan dia itu sering juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutun, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Ini loh. Iya. Itu yang sering diucapkan. Diucapkan di setiap kajiannya yang kita adakan di Yogyakarta. Ya, hingga akhirnya saya juga dapat informasi dari Kostif, dari Kohani bahwa Mas ini ada informasi baru, tolong di-push, tolong di-up gitu kan. Tapi saya tetap dalam koridor gini. Harus ngumpulin data dulu, harus diruntutin awal ceritanya, story-nya jangan sampai ada kesalahan gitu loh. Jadi makanya dari awal sampai sekarang Vertizon TV belum mengungkap karena memang masih mengumpulkan data dan baru part ini aja yang kita upload. Nanti part berikutnya akan kita sertakan video-video, rekaman-rekaman dan lain sebagainya hingga akhirnya tidak ada kesalahpahaman dari teman-teman yang ada di rumah yang sedang nonton saat ini, biar runtut ceritanya seperti itu. Hingga masuk pun ini ya dari kaum sebelah itu yang benar-benar menghina inilah umat muslim, termasuk ada ormas-ormas juga yang disebut juga di situ. Tidak hanya ormas saja, tapi apa? Betul. Negara Indonesia juga dijelekkan, kemudian dikatakan biadab, bahkan unsewu. Naudzubillahi min dzalik. Dia mengatakan Rasulullah biadab. Itu
Allahnya Islam itu biadab. Itu loh yang bikin saya. Dan ini harus kita bahas. Ya. Jangan sampai kemudian ini merembet, kemudian apa? Teman-teman mu'alaf yang masih tergoncang kemudian apa kembali lagi. Ya. Ke agamanya ini. Naudzubillah. Dan kita punya rekamannya dan kita akan buru orangnya itu. Itu benar-benar kita akan buru sampai dapat. Jadi mohon teman-teman kalau mengenal orang ini tolong laporkan ke kita. Jadi teman-teman bisa langsung DM via Vertizon TV di Instagram ataupun di vertizon.info, Vertizon TV info@gmail.com. Nanti ada di deskripsi di bawah, silahkan email kalau teman-teman di rumah punya data orang yang menghina Islam tadi, yang telah menistakan Islam tadi. Itu luar biasa, itu benar-benar nantang dan nanti kita bahas Mas. Nanti kita bahas itu beda ya. Jadi maksudnya orangnya berbeda. Nanti kita selipi dulu juga di part berikutnya itu tentang ketika orang yang muslim kemudian kafir, muslim kafir lagi, kemudian dalam hal ini kan kita menyikapi perilakunya YM. Nanti kita bahas di part berikutnya. Betul. Oke, mungkin part satunya kita cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjut di part-part berikutnya hingga kasus ini terungkap, bahkan juga informasi ada yang masuk innalillahi, dia sampai info korban itu ada 2 atau 4 sih sebetulnya. Aduh, apa lagi ini infonya? Ada korban pelecehan. Yang masuk kemarin juga di tempat saya. Tapi saya kan sekali lagi saya masih belum harus tabayun betul. Tapi dengan berita yang masuk kita rangkum semuanya, jangan sampai kita gegabah kemudian kita menjadi tersangka penyebar hoak dan sebagainya. Betul. Ada 2 ya. Iya. Dan nanti kita akan coba telepon YM, semoga diangkat. Karena posisi sekarang kita juga belum berkomunikasi dengan YM secara langsung. Kita akan dengarkan cerita versinya seperti apa. Semoga diangkat. Pun kalau nggak diangkat, akan saya upload yang tadi rekaman yang beberapa bulan berarti ya sebelum puasa itu. Saya pernah teleponan sama dia sampai 1 atau 2 jam dan akhirnya intens, dia selalu ngobrol dan bahasanya kalau dilihat dari hasil percakapan itu menimbulkan sebuah framing baru bahwa saya harus percaya sama dia gitu loh. Dan posisi saya sekarang waktu itu harus netral posisinya. Jadi saya nggak boleh memihak ke A sama si B, tapi saya memihak kepada kebenaran itu. Oke, mungkin itu dulu dari Vertizon TV part 1. Nantikan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.